Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Miss yang soleh dan solehah. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga anak-anak Miss selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, before studying, let's pray together. Angkat tangannya, kita berdoa. Angkat tangannya, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sekarang udah siap belum belajarnya? Harus siap ya. Hai, bertemu lagi dengan Miss Tami. Pada kali ini, Miss akan menjelaskan tentang tematik hidup rukun, subtema 2, pembelajaran 2. Coba nih, kalian udah siap belum belajarnya? Kalau udah siap, dibuka bukunya ya. Semangat anak-anak Miss yang soleh dan solehah. Pada pembelajaran 2 ini, kita akan mempelajari 2 mata pelajaran. Yang pertama, Bahasa Indonesia. Yang kedua, PPKN. Nah, tujuannya adalah yang pertama, kalian dapat menemukan kalimat ajakan. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan sila pertama dan kedua Pancasila. Yang terakhir, kalian dapat mengamalkan sila pertama, kedua, dan ketiga dari Pancasila. Sampai di sini. Coba masih semangat kan belajarnya? Semangat Miss, pinter anak-anak Miss yang soleh dan solehah. Nah, kalau kalian sudah siap untuk belajar, sekarang kalian coba buka bukunya halaman 74. Di sana ada cerita Salman bermain. Nanti Miss bacakan ceritanya, kalian simak dan nanti kalian telaah ya. Oke. Salman bermain. Hari Ahad pagi, Salman dan teman-teman sudah berkumpul. Tak lupa Salman meminta izin kepada ayah dan ibu. Mereka berkumpul di lapangan untuk bermain. Ada Salman, Jono, Susan, Ika, dan Tigor. Semua anak terlihat gembira bermain bersama. Nah, siapa yang suka bermain bareng teman-teman? Coba Miss mau tanya. Siapa? Ayo siapa? Pasti kalian senang ya kalau bermain bersama teman-teman ya. Nah, selain itu, di sini juga ada percakapan Salman dan teman-teman saat bermain. Nih, Miss bacakan lagi ya. Kalian simak dan kalian pahami. Oke. Sekarang nih, ada yang bilang kayak gini. Ayo teman-teman lari sambil lompat. Nah, terus aduh gerakannya sulit. Terus ada lagi yang bilang, ayo luruskan kaki ke kanan ke depan. Hup lompat. Ayo ganti luruskan kaki kiri. Teman-teman jangan cepat-cepat ya, tanya gitu. Pasti kalian juga seperti ini nih kalau bermain, Miss tahu nih. Ya, sekarang kalian pahami lagi kata-katanya, kalimatnya. Ya, sebelum kita melanjutkan ke selanjutnya. Oke? Selanjutnya, setelah tadi Miss bacakan cerita Salman bermain bersama teman-teman, Miss mau tanya lagi nih sama kalian. Masih ingat dengan kalimat ajakan? Ayo, masih ingat?
Kalau yang lupa bisa tonton video pembelajaran 1 dari Miss ya. Oke, tetap semangat belajarnya ya. Lalu sekarang kalian buka bukunya halaman 75. Nah, tadi kan ada percakapan saat Salman bermain dengan teman-teman. Nah, pada percakapan tersebut terdapat 3 kalimat ajakan. Coba kalian tulis 3 kalimat ajakannya apa saja sih? Nanti kalian tulis di bukunya ya, halaman 75. Oke, Miss tahu nih pasti kalian bisa, pasti kalian semangat belajarnya. Ya. Setelah kalian menuliskan 3 kalimat ajakan dari percakapan Salman sedang bermain dengan teman-teman, di sini juga ada cerita lagi nih tentang persahabatan Salman, Tigor, dan Jono. Miss bacakan, kalian simak dan pahami ya. Persahabatan. Salman, Jono, dan Tigor sudah bersahabat sejak kecil. Persahabatan mereka sudah sangat erat. Mereka bermain bersama, sekolah bersama, dan mengaji bersama. Tidak heran jika kadang mereka dijuluki si kembar 3. Salman yang suka beribadah selalu mengajak kedua temannya untuk rajin beribadah. Jono yang baik hati selalu mengingatkan temannya untuk selalu berbagi. Tigor yang pemberani selalu memberi semangat untuk selalu memelihara kerukunan. Mereka saling mengingatkan, mereka saling membantu karena mereka saling menyayangi. Coba nih di sini Miss mau tanya, siapa dari kalian yang mempunyai sahabat? Siapa yang mempunyai sahabat seperti Salman, Jono, dan Tigor? Pasti ada. Miss yakin pasti ada salah satu dari kalian mempunyai sahabat yang suka kemana-mana bareng, yang suka beribadah bareng, yang suka belajar bareng. Pasti ada, ya kan? Nah, sekarang kalian buka bukunya halaman 79, halaman 79. Di sana ada kegiatan melengkapi kalimat. Nah, nanti kalian lengkapi kalimatnya ya. Ada pilihan jawabannya di atas. Oke, semangat loh anak-anak Miss yang soleh-solehah. Walaupun belajar dari rumah, kita harus selalu semangat. Ya. Nah, setelah mempelajari tentang kalimat ajakan dan melengkapi kalimat dari cerita tentang persahabatan Salman, Jono, dan Tigor, sekarang waktunya kita belajar pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, di sini kalian coba buka halaman 77 ya. Ada cerita lagi nih, Miss lagi-lagi membacakan ceritanya dan kalian juga lagi-lagi menyimak cerita Miss. Oke. Nah, di sini Miss ceritakan ya. Salman berteman baik dengan Tigor. Salman suka membantu Tigor. Tigor berterima kasih kepada Salman. Salman tidak melupakan kewajiban beribadah dalam kondisi apapun. Salman mengajak Tigor saat sholat asar di masjid. Sikap Salman dan Tigor sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Nah, di sini siapa yang suka beribadah di masjid? Siapa di sini yang suka sholat berjamaah di masjid? Nah, lebih baik kalian sholat berjamaah di masjid. Karena apa? Karena pahala dari sholat berjamaah lebih besar daripada pahala dari sholat sendiri. Dan pahala dari sholat di masjid lebih besar juga daripada kita sholat di rumah, ya. Nah, terus sekarang Miss mau tanya nih, ada yang masih ingat tentang bunyi-bunyi sila Pancasila? Dan ada yang masih ingat juga lambang-lambang dari sila-sila Pancasila? Coba ada yang masih ingat?
Nanti kalau ada yang lupa boleh cek lagi nih di video-video sebelumnya ya. Oke, sekarang Miss mau tanya. Nah, di bukunya halaman 77, coba kalian tuliskan bunyi sila-sila pada simbol. Yang pertama, simbol bintang. Simbol bintang ini lambang dari sila keberapa? Coba. Ayo, sila keberapa? Nah, nanti ditulis bunyinya ya. Bunyinya misalnya lambang bintang itu bunyi sila pertama, Miss. Nah, sila pertama bunyinya apa? Kalian nanti tulis di bukunya ya. Lalu yang gambar kedua nih, gambar rantai. Rantai itu sila dari rantai itu lambang dari sila keberapa Pancasila? Kedua, Miss. Iya, lambang dari sila kedua Pancasila. Apa sih bunyi dari sila kedua Pancasila? Nanti kalian tuliskan di bukunya ya. Oke, pasti kalian bisa. Miss yakin kalian bisa. Kalau ada yang lupa, bisa melihat kembali video Miss sebelumnya pada subtema 1 ya. Nah, setelah tadi kalian tuliskan bunyi-bunyi dari sila Pancasila, sekarang nih ada cerita lagi. Miss lagi-lagi cerita ya sama kalian ya. Lagi-lagi Miss membacakan cerita lagi ya sama kalian. Kalian simak dan kalian pahami. Oke. Nah, sini Miss mau baca lagi nih. Salman anak yang mudah bergaul. Tidak heran jika Salman mempunyai banyak teman. Salman selalu rukun dengan teman-teman di sekitar rumahnya. Salman senang membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Salman selalu menjaga kerukunan meskipun dalam bermain. Di sini siapa yang kalau bermain itu nggak pernah berantem? Pasti nih pada berantem kalau main ya. Semoga aja enggak, anak-anak Miss kan soleh dan soleha ya. Tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar kalau bermain. Harus hidup rukun. Nah, di sini coba kalian buka bukunya halaman 78. Ada apa sih Miss di halaman 78? Ada coba di bagian atas. Nah, berilah tanda checklist atau centang pada gambar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambar yang pertama nih. Ini sedang apa nih gambar yang pertama? Sedang membersihkan kelas, Miss. Nah, kalau membersihkan kelas ini sesuai tidak dengan nilai-nilai Pancasila? Nanti kalian checklist jika sesuai ya. Lalu gambar yang kedua nih, sedang apa? Sedang bermain sepak bola. Tetapi sepertinya ini ada perselisihan nih di gambar 2 bermain sepak bolanya. Nah, kalau itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila bukan? Nanti ditulis di bukunya ya. Oke. Sekarang gambar nomor 3. Gambar nomor 3 ini apa? Gambar ibu memberi makanan ya kepada anaknya. Nah, itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila bukan? Lalu yang terakhir, ini sedang makan bersama ya, makan bersama di meja makan. Dan sedang apa juga nih? Sedang berdoa sebelum makan. Nah, ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau bukan? Nanti kalau gambar yang sesuai, kalian bisa checklist ya di kolom yang sudah disediakan di buku ya. Dan nanti kalian juga tuliskan alasannya di bawah nih, ada nomor 1 sampai 3. Kalian tulis alasannya kenapa nomor ini sesuai, kenapa nomor ini sesuai ya. Oke, semangat, pasti bisa. Anak-anak Miss pinter-pinter kok ya. Pinter-pinter, rajin, soleh, soleha, pasti bisa ya. Semangat loh anak-anak Miss. Nah, sekarang kita masih masuk pelajaran PPKN.
Tadi kan kita itu di tujuan pembelajaran itu kalian dapat mengamalkan sila pertama, sila kedua, sila ketiga dari Pancasila. Nah, sekarang nih ada hubungkan gambar lambang sila dari Pancasila yang sesuai. Ada di mana? Ada di buku halaman 80. Kalian buka bukunya halaman 80 ya. Nih di sini ada gambar simbol bintang, simbol rantai, dan simbol pohon beringin. Miss mau tanya lagi nih, simbol bintang itu lambang dari Pancasila sila keberapa? Terus simbol rantai itu lambang dari Pancasila sila keberapa? Simbol pohon beringin juga ada lambang Pancasila sila keberapa? Ingat-ingat ya. Nah, di sini juga ada gambar kegiatan. Nanti kalian hubungkan gambar kegiatan mana yang sesuai dengan sila mana ya. Gambar yang pertama adalah gambar apa nih? Gambar anak-anak sedang main kelereng dengan rukun. Nah, itu adalah pengamalan dari sila keberapa. Nanti hubungkan ya dengan simbolnya. Nah, yang kedua adalah apa nih? Gambar anak sedang bermain bola, bekerja sama agar menang. Gambar yang ketiga adalah anak sedang memberi sedekah kepada pengemis ya. Itu nanti ada di pengamalan sila keberapa ya. Lalu ada yang gambar apa nih? Coba gambar apa Miss mau tanya. Gambar anak-anak sedang menuju masjid untuk sholat asar. Gambar yang keempat itu sedang bekerja bakti membersihkan halaman. Nah, gambar yang terakhir adalah seseorang sedang membantu mendorong mobil. Nanti kalian hubungkan nih, gambar ini sesuai dengan sila keberapa, gambar ini sesuai dengan sila keberapa, gitu ya. Gampang kan, hanya menghubungkan saja. Kalau lupa nanti bisa melihat video Miss yang sebelumnya ya. Oke, semangat ya. Nah, setelah kita mempelajari tentang kalimat ajakan, lalu bunyi dari sila pertama dan sila kedua, lalu pengamalan dari sila pertama, kedua, dan ketiga, di sini kembali lagi Miss ingin mengingatkan kepada kalian agar kita senantiasa saling tolong menolong, seperti firman Allah yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, jadi sikap tolong menolong adalah sikap yang mulia dan sangat dicintai Allah. Akan tetapi, kita diperintahkan untuk saling menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Kita dilarang saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, jika kita misal nih dalam kebaikan, kita misalnya temannya tidak mengerti pelajarannya. Nah, yang bisa menolong temannya dengan cara apa? Dengan mengajari, dengan belajar bersama gitu ya. Kalau dalam permusuhan atau berbuat dosa, misalnya nih lagi ulangan, temannya nggak bisa menjawab soal nih, kalian membantu memberikan jawaban, itu tolong menolong dalam berbuat dosa karena tidak jujur atau curang ya. Oke, semangat ya belajarnya, semangat menonton video Miss. Miss yakin kalian itu selalu semangat, selalu rajin walaupun hanya belajar dari rumah. Sekian yang bisa Miss sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Miss sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.